Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah, kami berada di Ciamis ya. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan tanaman pasak bumi yang tentu sahabat kebun berkah sudah mengetahuinya ya. Dan videonya dikirim oleh Bapak Dr. Joni. Beliau adalah dari SMA Muhammadiyah Sampit ya. Terima kasih Pak Joni atas kiriman videonya, dan tunggu video-video yang lain terkait dengan tanaman-tanaman yang lokal ya, tanaman endemik, tanaman langka. Dan kami sangat terima kasih. Dan terima kasih juga kemarin sudah mengirim sebuah video ke kami, yaitu video jeruk hantu. Walaupun kami belum mengetahui ya secara literasi terkait dengan jeruk hantu. Baik sahabat kebun berkah, sebelum kita membahas terkait dengan pasak bumi, kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, serta join ya ke channel kami dengan hanya Rp29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi-informasi direct, informasi-informasi yang cepat, lebih cepat dari sahabat kebun berkah yang lain yang belum bergabung atau belum join dengan channel kami. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pasak bumi kami dapatkan literatur dari beberapa situs, dan kami pilih dari situs gramedia.com yang ditulis oleh Rahma R ya, dengan judul pasak bumi dan khasiatnya bagi tubuh kita. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pasak bumi atau biasa disebut dengan nama tongkat ali merupakan tanaman yang masuk dalam ordo Sapindales dengan nama latin Euricoma longifolia atau E. longifolia. Tanaman ini biasanya ditemukan di wilayah Asia Tenggara meliputi Indonesia dan Malaysia. Tanaman ini berbentuk pohon dengan pertumbuhan yang lambat, umumnya memiliki tinggi sekitar 15-18 meter dan mulai berbuah pada umur 2-3 tahun setelah ditanam. Umur dari tanaman ini bisa mencapai 25 tahun, tetapi apabila digunakan untuk kebutuhan komersil maka biasanya akan dipanen pada umur 4 tahun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun secara taksonomi atau morfologi pasak bumi, ini secara taksonominya, kingdomnya adalah plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, ordonya adalah Sapindales, familinya adalah Cimaraubaceae, genusnya adalah Euricoma, dan spesiesnya adalah Euricoma longifolia. Adapun secara morfologi, dimulai dari batang. Batang biasanya tidak bercabang, namun apabila ada yang bercabang maka bentuknya menyerupai payung dengan kedudukan melingkar. Batangnya kokoh, berwarna coklat keabu-abuan dan licin. Adapun bagian daun, bentuk daun tanaman pasak bumi berbentuk daun majemuk menyirip dengan jumlah ganjil
Biasanya panjang sekitar 0,3 sampai 1 meter dan daunnya berjumlah 20 sampai 30 pasang. Tangkai daunnya berwarna coklat kehitaman. Adapun bagian bunga pada tanaman pasak bumi atau tongkat ali bersifat monoseus dan dioseus, tetapi umumnya sering dijumpai sebagai dioseus. Warna merah jingga dengan lebar bunga sekitar 0,6 cm. Ujung bunga memiliki bulu halus dan benjolan kelenjar. Dalam hal ini terdapat dua kelompok, yakni bunga jantan yang tidak mampu menghasilkan buah dan tumbuhan betina yang menghasilkan buah. Berarti di tanaman pasak bumi ini ada berumah dua ya, ada yang tanamannya jantan dan ada yang tanamannya betina. Bagian buah tanaman pasak bumi ini seperti gerombol ya, dan mirip dengan tanaman korma, tetapi ukurannya sangat kecil dan bentuknya mirip telur. Adapun bagian akar tanaman ini sama halnya dengan akar pada tanaman pada umumnya. Pada bagian inilah biasanya dapat digunakan sebagai obat herbal. Jadi sahabat kebun berkah, akar tanaman pasak bumi inilah yang digunakan sebagai obat herbal, baik dengan cara direbus maupun diolah di pabrik secara khusus. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan morfologi dari tanaman pasak bumi atau tongkat ali. Adapun manfaat dan khasiat pasak bumi, tanaman pasak bumi merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki berbagai khasiat atau manfaat. Manfaat yang terkenal dari keberadaan tanaman ini adalah sebagai obat kuat pria. Ya, sebagai obat kuat pria. Inilah kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama adalah menambah gairah seksual. Jadi kandungan tanaman ini yang berhubungan dengan gairah seksual adalah senyawa etanol, yang mana memiliki fungsi sebagai afrodisiak, yakni untuk meningkatkan libido atau gairah seksual terutama pada kaum pria. Tanaman ini dinilai mampu merangsang produksi dan kinerja akan hormon testosteron yang merupakan hormon seks bagi kaum pria. Manfaat yang kedua adalah meredakan stres. Banyak penelitian mengenai tanaman pasak bumi atau tongkat ali yang menyatakan bahwa tanaman ini mampu meredakan stres. Yap, karena tanaman ini memiliki kandungan tertentu yang menurunkan hormon kortisol di tubuh. Hormon ini biasanya akan diproduksi ketika seseorang sedang mengalami stres. Manfaat yang ketiga adalah menghambat pertumbuhan sel kanker dan menyembuhkan berbagai penyakit. Perlu diketahui bahwa di dalam tanaman pasak bumi memiliki 4 kandungan senyawa yang baik untuk obat. 3 dari 4 kandungan senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebut saja kandungan senyawa kantin yang diketahui memiliki efek anti kanker sehingga mampu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di tubuh. Kemudian ada juga senyawa euricomanone yang berfungsi sebagai anti malaria. Senyawa ini mampu menurunkan tekanan darah, membasmi parasit Plasmodium. Ya, ini adalah sejenis parasit yang menyebabkan malaria pada nyamuk ya sahabat kebun berkah, dan membunuh bakteri. Kemudian ada juga senyawa quosinoid yang berfungsi sebagai anti leukemia dan prospektif untuk mencegah HIV.
Manfaat yang kelima, sahabat kebun keempat ya, mohon maaf, manfaat yang keempat dari pasak bumi adalah menurunkan kadar gula darah. Di beberapa negara seperti Malaysia dan India, tanaman pasak bumi digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati diabetes. Terdapat sebuah riset yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi pasak bumi secara rutin mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan massa otot. Manfaat tanaman pasak bumi sebagai obat herbal yang kelima adalah untuk meningkatkan massa otot dan performa fisik. Terdapat sebuah riset yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi ekstrak pasak bumi sebanyak 100 mg per hari selama 5 minggu, maka akan menghasilkan peningkatan massa dan kekuatan otot, terutama bagi para pria. Ya, inilah manfaat secara umum, dan ketika kita melihat atau mengetahui manfaat-manfaat per bagian tubuhnya ya, yang pertama bagian tubuh, bagian tanamannya. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah bagian akar ya. Apabila dicampur dengan tanaman obat lain, misalnya kayu manis, maka dapat digunakan sebagai tonik penyehat, penawar demam, penyembuh luka di gusi, hingga gangguan cacingan. Tonik ini juga bermanfaat bagi ibu melahirkan. Ini bagian akarnya ya. Terus bagian batangnya, terutama pada kulit batangnya, dapat digunakan untuk koagulan darah bagi ibu melahirkan, ataupun pengobatan nyeri pada tulang, meningkatkan stamina, dan obat sakit kepala. Bagian daunnya dapat digunakan sebagai obat sakit perut, sariawan, dan meningkatkan nafsu makan. Bagian buahnya dapat digunakan obat disentri ya. Sahabat kebun berkah, bagaimana cara membudidayakan tanaman ini? Adapun syarat lokasi sebagai tempat tumbuh tanaman pasak bumi. Tanaman pasak bumi dijumpai di tanah yang asam atau masam dan berpasir yang memiliki drainase tanah yang baik. Umumnya tanah tersebut terletak di hutan yang berdekatan dengan pantai, baik itu hutan primer maupun hutan sekunder. Pasak bumi juga dapat tumbuh atau ditemukan di daerah-daerah pegunungan dengan pematang dan daerah lereng, terutama yang memiliki temperatur rata-rata 25 derajat Celcius serta kelembaban udara sekitar 86%. Selama masa perkembangannya, tanaman pasak bumi ini membutuhkan banyak sinar matahari, terutama untuk membantu perkembangan vegetatif dan sistem reproduksinya. Pasak bumi akan berbunga dan berbuah sepanjang tahun, yakni sekitar di bulan Juni dan Juli ya. Sayangnya tanaman pasak bumi ini termasuk yang sudah langka ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan pasak bumi ini bisa dibudidayakan melalui teknik stek pucuk ya, sahabat kebun berkah. Ternyata bisa di stek pucuk ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan tanaman pasak bumi. Mudah-mudahan kelangkaannya bisa teratasi dan memang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Dan kita di belakang ini ya, sahabat kebun berkah, ini kami di Ciamis ini ya. Mudah-mudahan puasa-puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami menghaturkan kepada sahabat kebun berkah selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat sebagai petani. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.